hari ini bisa dibilang sidang pertama untuk PK-nya Mail. Mungkin bisa dijelasin hari ini agendanya. Makasih ya teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, hari ini adalah sidang perdana perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh klien kami Ismail Marzuki ya. Melalui penasihat hukumnya kami sudah mendaftarkan memori PK. Jadi 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin lupa. Nah, hari ini kami dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang perdana dari upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Ismail Marzuki gitu. Oke, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Sebenarnya kalau kenapa baru sekarang itu jawaban yang paling pasnya dari pengadilan ya, karena dari pihak pengadilan yang memanggil. Tapi ya kami juga berterima kasih dengan waktu yang juga tidak terlalu lama menunggu ya. Sidang ini kemudian bisa digelar di dalam perkara peninjauan kembali. Tapi kami hari ini kecewa lah ya, terkait dengan jaksa penuntut umum. Mereka hadir ya, tapi tidak satupun membawa surat tugas, baik itu dari melalui pimpinannya ataupun surat tugas untuk menghadiri PK ini. Nah, oleh karenanya hakim menganggap bahwa mereka itu tidak hadir gitu. Nah, walaupun kehadiran fisik mereka ada, tapi hakim mengatakan tadi kami menganggap saudara jaksa tidak hadir dalam persidangan ini sehingga akan dipanggil kembali gitu. Nah, itu yang sebenarnya kami sayangkan, kenapa datang ke sini tidak membawa apa-apa gitu ya, padahal mereka dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir dalam perkara peninjauan kembali gitu. Bang, mungkin boleh sedikit dibacakan soal isi dari mereka ini, salah satunya. Saya nggak bisa menjelaskan detail ya. Poin terpentingnya aja. Pointernya itu ada sekitar 4 atau 5 poin yang kami ajukan terkait dengan materi yang ada dalam PK ini. Pertama, soal penerapan unsur tindak pidana berkenaan dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Jadi ada kekhilafan hakim yang menurut penilaian kami bahwa hakim itu keliru menerapkan unsur mendistribusikan atau menerapkan unsur mentransmisikan. Kenapa? Ya, karena di persidangan atau fakta yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya itu adalah terkait dengan adanya chat pribadi. Nah, chat pribadi ini misalnya gini, saya kepada Anda itu adalah bagian apa sebenarnya dalam konteks ITE ini, dalam konteks pasal 27. Nah, apakah itu bagian dari mendistribusikan atau mentransmisikan? Nah, ini yang salah diartikan oleh hakim. Jadi hakim menilai bahwa percakapan pribadi WhatsApp itu adalah bagian dari mendistribusikan. Padahal kalau kita rujukannya dengan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, mendistribusikan itu konteksnya adalah secara luas, publik gitu. Nah, inilah yang menurut kami hakim melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan. Soal yang kedua itu adalah berkaitan dengan unsur ancaman, ya, ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Nah, kalimat yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan itu adalah kalimat, jadi ada percakapan begini antara Reza dan Mail. Dok, punten, kalau mau ketemu tidak menghasilkan uang, forward, buang-buang waktu, kalimat itu. Terus yang kedua, dok, just info ya, Kaniki mau speak up soal kedekatan dokter dengan Waria Tubles. Nah, menurut hakim dalam putusannya, kalimat-kalimat itu adalah kalimat ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Nah, konteksnya apa? Orang menyampaikan, dok, just info ya, Kaniki mau speak up soal kedekatan dokter dengan Waria Tubles. Itu apa?
makna dari kalimat itu apakah kemudian kalau Niki speak up soal kedekatannya dengan Waria Tubles akan terbongkar sesuatu rahasia? Harusnya begitu. Nah, hakim tidak menjelaskan itu. Misalnya gini, kalau Niki Mail menyampaikan just info kan Niki mau speak up soal kedekatan dokter dengan Waria Tubles, mestinya ada peristiwa lanjutan. Kalau seperti itu akan terbongkar sebuah rahasia. Gitu. Kalau hukum yang benar begitu ya. Nah, ini tidak dijelaskan rahasia apa yang akan terbongkar. Nah, tapi tiba-tiba hakim jumping konklusi, tiba-tiba dia menyimpulkan bahwa itu adalah ancaman akan membuka rahasia. Padahal kita nggak tahu sendiri sampai hari ini, saya katakan berkali-kali, sampai hari ini kita nggak tahu rahasia apa yang akan terbongkar kalau Nikita speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tubles. Nah, itu yang menurut kami sebagai materi juga dalam permohonan PK-nya Mail, gitu kan. Nah, yang ketiga atau yang bisa kita simpulkan terakhir itu soal pemidanaan ITE. Pemidanaan terhadap pasal ITE ini terhadap Mail yang 4 tahun itu penjatuhannya maksimal. Nah, kami dalam permohonan PK itu mengkritik atau mengatakan bahwa hakim itu hilaf karena menjatuhkan pidana terhadap pasal ITE itu terlalu maksimal. Karena kita lihat di beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE itu penjatuhan pidananya itu rata-rata 1 tahun, paling tinggi 1,5 tahun. Nah, kami tidak dalam kapasitas membandingkan putusan, tidak ya. Tapi ini adalah kebiasaan yang bisa kita kaitkan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung punya pendirian berkenaan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, maka pemidanaannya seminimal mungkin. Gitu. Ini terbalik, semaksimal mungkin. Nah, maka kita mengharapkan kepada hakim PK di Mahkamah Agung nanti bahwa perkara ini betul-betul dilihat dari segi proporsionalnya. Apakah kemudian dengan kalimat-kalimat tadi itu just info kan Niki mau speak up soal kedekatan dengan Waria Tubles, atau kalimat tadi bahwa dok punten kalau mau ketemu tidak menghasilkan uang for what, buang-buang waktu. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa narasi-narasi seperti ini tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia gitu. Itu karena delik intinya di situ, ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Teman-teman media tahu lah rahasia apa yang kira-kira terbongkar kalau Nikita speak up. Ada nggak sampai hari ini terbongkar di persidangan? Nggak ada gitu. Tapi kenapa hakim kemudian tiba-tiba jumping konklusi tadi yang saya bilang, menyimpulkan bahwa narasi itu adalah narasi yang sifatnya adalah ancaman akan membuka rahasia gitu. Oke, Bang Usman, tadi Bang Usman bilang ada rasa kecewa gitu ya. Nggak di sidang Mail, nggak sidang Nikita, banyak banget kekecewaan yang dialami pihak Nikita gitu. Kesulit itu kah Bang Usman? Itu kembali lagi ke personalnya ya. Ke personalnya dalam hal ini adalah termohon PK, jaksa ya, karena mereka adalah pihak yang terkait dari sidang awal. Kami berpikir begini, mereka ini kan sesungguhnya kan sudah dapat panggilan secara resmi sama seperti kami. Kami dipanggil oleh pengadilan, bawalah dokumen-dokumen ini. Kami bawalah legalitas kami untuk menunjukkan kepada hakim bahwa kami adalah pengacara yang punya izin beracara, gitu ya. Mestinya di posisi jaksa juga begitu. Mereka dipanggil seperti kami. Harusnya dia datang juga dengan dokumen, minimal ada surat tugas lah. Ya kan? Kan yang dipanggil ini adalah pimpinannya memberikan tugas kepada jaksanya gitu. Nah, ini surat tugas nggak ada, ditanyakan sama hakim, mana surat penunjukan Anda menjadi kuasa dari kejaksaan? Nggak ada. Surat tugas mana? Nggak ada juga. Loh, ngapain datang kalau nggak ada ini? Kalau nggak ada surat tugas atau surat penunjukan dari pimpinan. Nah, itulah yang kami bilang kekecewaan ini bukan hanya di perkaranya Niki. Kalau di perkaranya Niki mereka nggak datang. Ini datang tapi tidak membawa surat-surat gitu loh. Nah, makanya kita bilang ini
agak lucu juga nih jaksa. Merasa janggal nggak sih Bang? Ya apa nggak sampai ke pimpinannya panggilan ini apa bagaimana saya juga nggak tahu. Begitu. Kira-kira begitulah ya. Bang, di sidang Nikita Mirzani kan abang memohon Nikita agar datang, mungkin di sidang Mail kali ini abang Sama. Jadi karena tadi permohonan itu tetap akan kami sampaikan, tapi karena tadi jaksanya tidak dianggap hadir oleh hakim, maka disimpulkan hari ini tidak ada persidangan gitu. Artinya persidangan hari ini cuma sebatas memeriksa legalitas dokumen terkait dengan keabsahan kami sebagai advokat. Nah, sama juga seperti itu. Kami juga akan meminta nanti kepada hakim agar diberikan kesempatan pemohon PK prinsipal Ismail Marzuki untuk datang ke sidang peninjauan kembali. Sama seperti yang kami mohonkan juga kepada Nikita. Bahkan kalau Nikita kemarin setiap persidangan kami minta kepada majelis untuk kemudian Nikita Mirzani bisa didatangkan di pengadilan ini. di sidang kali ini mungkin seberapa matang Bang untuk menghadirkan para ahli, mungkin Bang ada berapa? Insya Allah kami masih yakin besar ya terkait permasalahan ini. Kenapa? Karena penerapan pasalnya yang salah. Faktanya jadi gini, PK itu salah satu yang bisa diajukan untuk menjadi PK adalah kehilafan atau kekeliruan. Oke? Terlepas itu orang berpandangan mesti harus pakai novum. Itu adalah kalau ada novum, kalau kita temukan novum gitu. Tapi hukum mengatur selain hilaf, selain novum ada kehilafan, ada pertentangan putusan. Sekarang di KUHP baru ditambahkan satu, ketika misalnya putusan itu didapati ternyata ada dugaan ada terbukti ya, ini terbukti sudah berdasarkan putusan pengadilan ada suatu menyuap di dalamnya, maka itu menjadi salah satu alasan tambahan di dalam pengajuan PK. Nah, kami mengajukan alasan khilaf ini karena apa? Faktanya dakwaan apa? Ya, faktanya apa? Terus kemudian putusannya apa? Ini tidak sinkron. Tiga aspek ini tidak sinkron. Baik itu dari dakwaan atau tuntutan yang di tingkat pertama, kemudian hakim PN, hakim PT mempertimbangkan faktanya berbeda dengan yang terungkap di persidangan. Lalu oleh Mahkamah Agung membenarkan semua kesalahan ini. Nah, ini yang kami koreksi. Bahwa kami mengatakan, Pak Hakim, Bu Hakim ya yang terhormat di Mahkamah Agung, ini putusan salah, hilaf. Kenapa? Hukumnya adalah pasal 27B, jadi didakwa pasal 27B, Mail. Kemudian dituntut dengan pasal itu juga dinyatakan terbukti, tapi faktanya bukan seperti itu. Faktanya itu adalah penilaian terhadap sebuah produk. Produk apa? Produk yang sudah beberapa kali kami sampaikan itu adalah glowing booster cell. Nah, oleh karenanya kami mau menghadirkan ahli. Ahli ini karena dakwaannya atau tuduhannya adalah berkaitan dengan pasal 27B, maka kami menghadirkan ahli ITE, sama seperti yang ahli kami pakai kemarin di kasusnya Nikita Mirzani juga, yaitu Prof Henry ya. Beliau juga sebagai salah satu tim perumus dari undang-undang ITE ini. Jadi beliau nanti yang akan menjelaskan, ahli itu nanti yang akan menjelaskan bahwa ini salah loh penerapannya. Analisanya apa? Nanti beliau yang akan menjelaskan gitu. Nah, karena beliau sudah pegang semua dokumennya, kami sudah berikan semua putusan dan segala macam. Nanti biar beliaulah nanti yang akan menyampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam putusan PN, PT dan kasasi. Oke. Rencananya mungkin minggu depan atau rencananya sidang berikutnya gimana Bang ke depannya? Ya, kami rencana minggu depan masih sesuai dengan yang hari ini adalah pembacaan materi permohonan PK. Tapi kan berkaca dari pengalaman kasusnya Nikita Mirzani kemarin bahwa hakim itu membatasi kita untuk mengajukan menyampaikan materi PK. Nah, oleh karenanya kami sudah menyiapkan poin per poin saja ya. Dengan poin per poin itu, tapi sudah intinya, substansinya sudah masuk ke situ semua. Karena setahu kami kalau pengalaman kemarin itu maksimal 30 menit ya. Tapi insya Allah nanti sidang berikutnya kami maksimalkan di waktu 30 menit itu untuk menyampaikan materi-materi. Itu sih sebenarnya.